Ini adalah sejarah singkat penggunaan kata rakyat jelata dimulai dari abad ke-6 sebelum Masehi. Jangan di-skip dulu, hal ini sangat amat penting karena sampai-sampai jubir Istana Kepresidenan memohon maaf atas penggunaan diksi yang dianggap telah mengalami pergeseran makna tersebut. Karena sudah sangat amat viral, maka mari sama-sama kita melihat sejarah penggunaan kata rakyat jelata dimulai dari zaman Roma kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam peradaban klasik Roma kuno, kasta sosial dibagi menjadi dua, yaitu bangsawan dan juga rakyat jelata. Bangsawan isinya adalah raja, ratu, dan seluruh staf istana kerajaan, juga para uskup atau pendeta. Kemudian rakyat jelata adalah selain dari itu. Jadi rakyat jelata artinya adalah rakyat biasa. Oke. Setelah orang-orang Eropa masuk ke Indonesia, kenapa kok strata ini di Indonesia menjadi tiga? Yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas yaitu kelas bangsawan dan juga pemampu kebijakan atau pemerintah. Kemudian staf menengah yaitu para saudagar atau para pedagang Cina dan juga Arab. Lalu rakyat jelata adalah pribumi yang miskin dan orang-orang kecil. Dari dua kasta sosial yaitu bangsawan dan rakyat jelata, ternyata di Eropa pada saat itu mengalami perkembangan senjata perang yaitu meriam. Nah, dari meriam ini akhirnya tembok-tembok itu sudah tidak lagi bisa dijadikan sebagai alat untuk perlindungan. Maka para bangsawan itu membuat satu peraturan bahwa rakyat jelata harus dinaikin pajaknya guna keamanan bersama. Mereka menambah personil dan juga mulai membuat meriam-meriam untuk bertahan dan sekaligus menyerang serta memperkokoh pertahanan tembok-tembok benteng mereka. Dan hal tersebut disetujui bersama karena demi keamanan bersama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ini telah mengalami perubahan orientasi yang tadinya adalah keamanan bersama, tetapi malah ada oknum-oknum yang membuat kepercayaan rakyat jelata kepada pendeta dan juga kepada kaum bangsawan saat itu mulai menurun hingga pada tahun 1642 terjadi Revolusi Inggris. Namun pada beberapa abad setelahnya, pada tahun 1918 keluar keputusan dari Istana Inggris bahwa hanya orang-orang yang memiliki harta yang cukup banyak yang suaranya akan didengar atau yang bisa memberikan nasihat. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya perubahan kasta. Jadi pada saat revolusi tersebut di tahun 1642 itu, ada rakyat jelata yang memiliki harta berlebih sehingga mereka memiliki kedekatan khusus dengan para bangsawan. Nah, kedekatan khusus ini berlanjut sampai pada keputusan yang pada tahun 1918 sampai akhirnya memunculkan kasta yang baru yang disebut dengan kasta menengah modern. Lalu setelah adanya reformasi undang-undang industri yang sampai berujung pada revolusi industri, mereka ini dikenal dengan kaum borjuis. Nah, disinilah muncul tiga kasta tersebut yang kemudian dibawa oleh orang-orang Eropa ke Indonesia, yaitu bangsawan, kemudian saudagar, dan rakyat jelata. Jadi rakyat jelata, kalau kita lihat dari konteks yang paling terakhir ini adalah rakyat kecil, miskin, dan yang dalam tanda kutip tertindas oleh sikap-sikap borjuisme dan juga para bangsawan imperialis. Barakallahu fiik, mudah-mudahan menambah wawasan. Assalamualaikum.